Shalom teman-teman, mari pada saat ini kita belajar tentang sejarah terbentuknya Gereja Masehi Injilis Sangihe Talaut. Lintas historika. Nah, teman-teman, masuknya Injil di Kepulauan Sangihe dipicu oleh kehadiran orang-orang Portugis, Spanyol, dan Belanda yang mencari dunia baru sebagai sasaran ekonomi dan politik untuk dikuasai. Motivasi utama mereka yaitu berdagang dan menguasai daerah-daerah yang potensial, yaitu kaya dengan rempah-rempah, termasuk di dalamnya yaitu tanah Sangihe, penghasil pala, kopra, dan cengkih. Alkisah, tahun 1563, datangnya armada Portugis di Pulau Manado Tua dengan membawa seorang misionaris Roma Katolik bernama Peter de Magalhães, langsung mengadakan pelayanan baptisan. Raja setempat bersama 1.500 orang rakyat, termasuk Raja Siau Posumalokon Banua, bertepatan hadir di tempat itu, turut dibaptis dan diberi nama baptisan Jeronimo. 5 tahun kemudian, 1568, atas kunjungan misionaris ke Kepulauan Siau, tepatnya di desa Kamanga, telah dilakukan baptisan bagi pembantu-pembantu raja dan sebagian besar rakyat, tepatnya pada hari raya Paskah, sehingga tempat itu juga diberi nama Pasing yang memiliki arti Paskah. Sampai sekarang masih dipertahankan. Selanjutnya, misionaris bertolak ke Kolongan Sangihe, langsung membaptis raja setempat bersama sejumlah rakyatnya hanya sebagai simbol kristenisasi, karena tidak diikuti dengan pengajaran pendalaman Injil untuk pertumbuhan iman selaku warga gereja. Baptisan yang digelar terutama bagi raja-raja setempat hanyalah tanda adanya ikatan hubungan persahabatan yang secara politis dengan mudah menjalankan perdagangan bukan untuk pemberitaan Injil. Tidak heran kalau pelayanan Injil harus terbengkalai karena hanya dimotivasi oleh kepentingan bisnis dagang dan perebutan kekuasaan di bidang politik antara Portugis, Spanyol, dan Belanda. Nanti pada tahun 1677 diadakanlah perjanjian antara VOC dengan raja-raja di Kepulauan Sangihe yang intinya berisi tentang dagang dan agama, yakni adanya usaha memprotestankan jemaat yang ditinggalkan oleh misi Katolik dari Portugis dan Spanyol. Situasi ini pun tidak bertahan lama, di mana pada tahun 1798 hak VOC dicabut dan company dibubarkan, maka pengaruhnya pun telah berakhir. Semuanya ini membawa kemerosotan terhadap pemeliharaan Injil di daerah Sangihe sampai cukup lama terbengkalai. Setelah 1850, suatu gerakan rohani terjadi di sebuah kota kecil Ermelo, Provinsi Gelderland di tanah Belanda telah mengadakan misi pekabaran Injil ke Indonesia yang berlindung di bawah misi NZG. Pada tahun 1854, Heldring telah mengutus penginjil tukang tepat tanggal 4 April 1854. Badings dengan izin resign Manado mengunjungi Ondong, Manganitu, Kendar, Tahuna, dan Talaut. Setelah itu NZG mengutus 4 orang penginjil tukang beraliran pietis dalam perjalanan 2 tahun tiba di Siau pada 13 Juni 1857, yakni Frederick Kelling bersama Groh, sedangkan Schroeder dan Steller pada tanggal 25 Juni tiba di Manganitu. Karena itu, dengan melihat kehadiran Zendeling atau pekabaran Injil sudah tinggal menetap di daerah Sangihe, maka melalui sidang sinode lengkap Gemis di Tamako tahun 1967, maka ditetapkanlah bahwa tanggal 13 Juni 1857 sebagai momentum peringatan Hari Pekabaran Injil Gemis. Untuk mempermudah jangkauan pelayanan secara efektif, mereka telah membagi wilayah pelayanan. Frederick Kelling tinggal di Ondong, melayani Siau Barat dan Tagulandang. Grove tinggal di Ulu, melayani Siau Timur. Sedangkan Steller tinggal di Manganitu dan Schroeder tinggal di Tabukan Lama, melayani seluruh Tabukan, mulai dari Kendar sampai di Ngalipaing.
Keempat penginjil ini membuktikan hidup sampai menemui ajalnya. Di tempat pengabdian, Freddy Killing meninggal dunia di Tagulandang 13 Agustus 1900. Grove meninggal dunia di Sangihe 11 November 1891. Scudder meninggal dunia di Tabukan Lama 30 Juni 1885. Di Manginitu 3 Januari 1897. Kehadiran keempat penginjil tukang telah membawa dampak perkembangan pesat dalam pertumbuhan kehidupan iman warga jemaat. Walaupun badan Sendeling di tanah Belanda sudah tidak mengutus lagi tenaga. Namun pada tahun 1887, Belanda telah berdiri. Semua bantuan dana diberikan oleh pemerintah Belanda sehingga dapat membantu mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, gereja, dan pastori rumah jemaat. Lambat laut, asuhan perwakilan dari Sendeling Belanda sudah mulai berubah untuk menanamkan motivasi kemandirian bagi gereja yang ada di daerah Sangihe. Sehingga tahun 1921 telah ditabis 16 pendeta pribumi langsung diberi hak dan wewenang untuk melanjutkan misi penginjilan bagi jemaat-jemaat. Salah seorang dari mereka yang ditabis adalah Pendeta Yahya Salawati, Ketua Sinode Gemis pertama 1890 sampai 1964. Kehadiran jemaat-jemaat adalah dampak dari buah pekabaran Injil asuhan VOC NCG, penginjilan tukang secara sah, menetap dan bertumbuhlah jemaat Kristen Protestan di Kepulauan Sangihe Talaut. Maka bertepatan dengan pertanyaan hari ketuangan Roh Kudus pada tanggal 25 Mei 1947. Dicetuslah jemaat Protestan yang menetap di Kepulauan Sangihe Talaut sebagai gereja yang mandiri untuk berdiri sendiri atau sebagai institusi bersinode. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Shalom.